Sungguh seperti pujian ya Tuhan, Bapa anugerah Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan berlimpah bagi kami. Kami rasakan kasih kemurahan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui hingga saat ini. Oleh karena itu Tuhan, segala pujian hormat kami kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan dan kesempatan yang baik ini Tuhan. Hati kami terus mau diisi oleh firman-Mu. Mari sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu pertama di bulan Desember ini sebagai bulan Natal ya, bulan Natal. Suasana Natal sudah sungguh terasa ya. Di mana-mana sudah mulai dikumandangkan lagu-lagu Natal ya. Jadi walaupun suasana yang dingin, tapi sukacita kita membawakan dinginnya cuaca ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkali-kali saya sampaikan di tempat ini bahwa kita adalah roh, kita adalah roh yang mempunyai jiwa dan diwadahi oleh tubuh kita, gitu ya. Kita adalah roh yang memiliki jiwa dan diwadahi oleh tubuh. Dan tentu setiap kita, setiap orang akan mengalami keterpisahan antara rohnya dengan tubuhnya, gitu ya. Satu saat akan terpisah, sehingga kalau roh terpisah, maka dikatakanlah bahwa orang itu sudah mati, sudah meninggal. Dan pertanyaannya, kalau seseorang itu sudah meninggal atau sudah mati, bagaimana selanjutnya? Apakah selesai sudah atau bagaimana lagi? Begitu ya. Dan ternyata saudara-saudara dikasih Tuhan, ada keyakinan, ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau sudah meninggal ya selesailah, karena hidup orang itu hanya ada di bumi ini. Itulah ya, itulah kepercayaan atau keyakinan sebagian orang. Dan kemudian sebagian lagi yang mengatakan bahwa terjadi perputaran, yang disebut dengan reinkarnasi ya. Jadi bisa-bisa di zaman sekarang ini dia adalah seorang atau satu manusia, dia adalah manusia. Tapi di lain periode yang akan datang, dia bisa berubah jadi makhluk yang lain, ya, bisa berubah jadi makhluk yang lain, atau bisa menjadi hanya berupa benda, ya. Hanya berupa benda, apakah batu atau bagaimana. Jadi kadang-kadang kalau seperti ini, secara canda saya pernah mengatakan, kalau keyakinan ini kita yakini, berarti bisa-bisa kita takut memotong ayam kita. Ya, siapa tahu bahwa ayam yang sekarang yang kita miliki itu adalah keluarga kita yang sudah meninggal kemarin gitu ya. Terus ada juga keyakinan yang mengatakan
bahwa setelah mati sekarang akan mengalami proses penyucian, gitu ya. Saudara mengalami suatu periode tertentu sebelum dia masuk kepada periode yang akan datang. Tentu periode yang akan datang itu mereka katakanlah periode sukacita, ya, tentu surga sebagai tujuannya. Tapi mereka yakini harus melalui periode yang menyakitkan, penyucian, siksaan gitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau iman Kristen, sebagaimana halnya kita, saudara, saya dan semua orang percaya, apakah seperti itu? Ya. Jadi oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak kita untuk memahami bagaimana perjalanan kita setelah kita mengakhiri masa di bumi ini, ya. Apakah betul bahwa selesai sudah atau menjadi reinkarnasi atau mengalami proses yang menyakitkan, begitu ya. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, ya, menjadi gambaran, penjelasan, pemahaman untuk kita bagaimana orang-orang di dalam Tuhan setelah mereka itu meninggal, gitu ya. Kita buka Lukas pasal 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 22 dan 23. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Orang kaya itu kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Jadi dari pembacaan kita ini, dan boleh kita lihat perikopnya di atas, ada 2 orang, ya, 2 orang. Yang satu bernama Lazarus dan dia sangat miskin dan menderita. Sedangkan yang satu lagi adalah orang yang kaya, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kisah ini dikatakan bahwa kedua orang ini justru hidup bersama-sama, begitu ya. Di mana yang kaya ini hidup dengan berkecukupan, dengan makanan yang enak-enak, begitu ya. Sementara Lazarus ini hidup menderita, kekurangan makan, gitu. Dan apa yang kita baca tadi dijelaskan bahwa sebagaimana saya katakan, terjadi pemisahan antara roh dengan tubuhnya. Jadi katakan kedua mereka ini mati. Kedua orang ini meninggal. Karena dikatakan tadi ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya,
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa semua umat manusia itu akan mengalami pemisahan antara rohnya dengan tubuhnya, yaitu bahwa mereka akan mati. Tapi persoalannya bagaimana nasibnya selanjutnya. Ya saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan bahwa orang miskin itu yang Lazarus dia mati. Dan tentu kalau tubuhnya semua orang akan mengalami di mana tubuhnya akan dikubur atau mengalami pembusukan atau mengalami penghancuran tubuh, begitu ya. Jadi yang jelas sebenarnya di sini Lazarus ini pun sama mengalami hal sebagaimana orang kaya itu, yaitu dikubur, ya tubuhnya dikubur. Tetapi dianya yang mengalami hal yang berbeda. Kalau dikatakan dianya adalah rohnya, sebagaimana saya katakan kita adalah roh, gitu ya. Ternyata Lazarus dan orang kaya itu mengalami pengalaman yang jauh berbeda, yaitu roh mereka mengalami hal yang sangat berbeda. Dikatakan bahwa orang kaya itu mengalami siksaan, penderitaan, sedangkan Lazarus dia ada di dalam pangkuan Abraham yang disebut sebagai Firdaus, ya, Firdaus. Dan orang kaya itu ada berada di neraka. Neraka dan Firdaus itu sama-sama ada di inti bumi ini, ya, di inti bumi. Yang dalam perjanjian lama itu disebut Seol, ya, Seol. Jadi ada di inti bumi. Tapi dalam posisi yang tidak bisa saling menjangkau, tidak terjangkau, saling terpisah jauh, gitu ya. Dimana kalau kita baca selanjutnya bagaimana dialog antara orang kaya dengan Abraham. Kenapa? Karena orang kaya ini mengalami siksaan. Saudara dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana orang yang adalah roh itu mengalami siksaan sementara tubuhnya sudah berada di, katakanlah, di kuburan, begitu kan? Tapi ternyata saudara yang dikasih Tuhan, pada saat orang itu meninggal dan rohnya itu ada di neraka, sementara tubuhnya di tempat yang lain. Tapi ternyata di neraka itu pun manusia itu bisa merasakan, ya, merasakan sakit, penderitaan, kehausan, sehingga orang kaya itu bahkan meminta supaya Lazarus mencelupkan jarinya untuk mendapatkan setetes air betapa dibutuhkan oleh dia. Sementara kita sekarang ini bahkan berlimpah-limpah dengan air minum, ya, segelas, sebotol bahkan kita minum. Tapi ternyata orang yang ada di dalam neraka itu mengalami penderitaan, sehingga dengan kerongkongannya, lidahnya yang sudah sedemikian keringnya. Coba kita lihat di mana itu, ya, coba ayat 24, ya.
Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, terus suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, jadi orang yang tidak ada di dalam Tuhan setelah dia mati meninggalkan bumi yang fana ini, ternyata mereka mengalami siksaan yang sedemikian rupa. Sebagaimana halnya orang yang kaya ini sampai meminta kepada Abraham supaya Lazarus disuruh mencelupkan jarinya dalam air untuk dicucukkan ke lidahnya orang kaya itu karena kering, ya, karena keringnya. Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, bagian apa yang ada di dalam orang kaya ini sehingga dia dapat merasakan siksaan itu? Itu saudara dikasih Tuhan, dia memiliki tubuh duplikat, ya, bukan tubuh seperti sekarang. Dan nantinya juga bahwa manusia ini setelah dibangkitkan akan mendapatkan tubuh kemuliaan, begitu ya, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti apa? Sebagai gambarannya saudara dikasih Tuhan, tubuh kemuliaan sebagaimana tubuhnya Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kubur. Bukan hantu, tapi dia tubuh kemuliaannya masih bisa diraba, bisa dipegang, masih bisa makan. Yesus masih makan bersama-sama kan dengan muridnya setelah dia bangkit dari kubur. Jadi kita saudara dikasih Tuhan, nanti setelah kita mati mengalami seperti apa yang dialami oleh Lazarus ini, maka satu saat nanti akan dibangkitkan dan kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Gambaran tubuh kemuliaan seperti apa? Seperti tubuhnya Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kubur. Ya, Yesus masih bisa menunjukkan lubang bekas paku itu yang dikatakan kepada Thomas, tunjukkan jarimu. Berarti masih bisa diraba. Yesus bisa diraba. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Gitu ya. Perbedaannya adalah bahwa Yesus sudah bisa sesukanya tembus dia, bisa lolos ke sana. Ya, sebentar dia sudah bisa ada di sana. Sewaktu dia memakai tubuh bumi ini, pakaian bumi ya, saya sering mengatakan pakaian bumi, maka Yesus itu dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Yesus harus mengalami secara alami, berjalan kaki, begitu ya. Tapi setelah dia menerima tubuh kemuliaan, maka dia bisa diraba, tapi bisa lenyap begitu, bisa tembus ke sana, tidak dibatasi lagi. Seperti itu tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita juga akan mengalami seperti hal itu kelak. Baik, saudara dikasih Tuhan, coba kita lihat kembali keadaan mereka ini, di mana Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada di dalam neraka yang mengalami siksaan yang sedemikian rupa. Sedangkan Abraham ada di dalam suasana yang indah, yang nyaman, yang enak. Kenapa? Karena Abraham
menjawab orang kaya itu apa? Di ayatnya ke-25 ya. Coba kita lihat. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, jadi demikianlah nasib orang-orang yang ada di dalam Tuhan dan orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Tapi ternyata saudara dikasih Tuhan ada perbedaannya. Di manakah Yesus yang setelah menyelesaikan tugasnya penyelamatan, penebusan dosa, begitu ya. Karena pada peristiwa orang kaya dan Lazarus, Yesus belum mati. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya terus mau mengajak kita supaya kita tahu apa artinya Yesus mati ini, ya, yang bahkan memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu ya. Tadi Lazarus dan orang kaya sudah mengalami pemisahan antara rohnya dengan tubuhnya, dan ternyata saat itu mereka mengalami hal yang sangat berbeda, di mana tubuh mereka sama-sama berada di tempat yang mengalami penghancuran, tentunya penghancuran tubuh. Kalau misalnya dia dikubur, dia mengalami pembusukan menjadi tanah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang itu meninggal di laut? Kalau tidak pertanyaannya, kalau meninggal di laut dimakan ikan lagi kan? Setelah dimakan ikan ditangkap sama nelayan, ya, dimakan manusia lagi. Kira-kira bagaimana nasibnya? Tubuh kemuliaannya bagaimana? Begitu kan? Ya, tubuh kemuliaannya Tuhan tidak bisa dibatasi. Mau terpecah-pecah tubuhnya, ya, mau terpecah-pecah tubuhnya, tetap akan bisa diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Maka saudara dikasih Tuhan, secara pribadi saya tidak terlalu masalah kalau ada orang menggali kuburan, memindahkan kuburan. Karena menggali kuburan dan memindahkan kuburan ini berbeda di beberapa gereja. Gereja-gereja tertentu tidak masalah memindahkan tulang belulang, sementara gereja-gereja tertentu tidak boleh sama sekali. Nah, begitu kan? Dan saya ada berada di kelompok ini sejak anak kecil. Waktu mulai sekolah minggu sudah ada di kelompok ini, di mana orang tua memiliki pemahaman bahwa orang yang meninggal tulang belulangnya tidak bisa dipindahkan lagi. Sementara gereja yang sana, yang bertetangga, rumah-rumahnya pun bertetangga, ternyata mereka bisa mengadakan pemindahan tulang belulang, gitu ya. Nah, di sini saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua juga untuk jangan berubah-ubah. Sebagaimana dulu saya katakan, musik, gondang manortor, zaman dulu nggak boleh, tapi hari ini dengan gereja yang sama boleh. Jangan seperti itu kita. Tapi harus memiliki pemahaman yang berdasarkan Alkitab, begitu ya. Jadi secara pribadi saya tidak mentabukan memindahkan tulang belulang. Dengan pemahaman apa? Karena tubuhnya orang yang di lautan sana pun, ada yang zaman dulu yang sering jatuh itu, ternyata tubuh mereka kita tidak tahu di mana. Tapi pada saat nanti waktunya Tuhan, di mana tubuh mereka itu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Bagaimana prosesnya? Apakah hanya yang dikubur saja yang akan berubah memiliki tubuh kemuliaan? Bagaimana nasibnya orang di sana? Jadi berdasarkan itu saudara yang dikasih Tuhan, saya memiliki pemahaman
Tidak jadi masalah kalau dipindahkan kuburan itu. Yang menjadi persoalannya, bagaimana engkau memperlakukan tulang belulang itu? Apakah engkau memanggil roh di situ? Apakah engkau ngeroh di situ? Itu persoalannya, ya. Karena ada gereja-gereja tertentu yang bahkan harus disertai dengan upacara-upacara ini. Bahkan di kampung kami sering orang kesurupan karena dengan adanya upacara memanggil rohnya, berbicara kepada orang yang mati. Yang seharusnya kalau kita pahami, berbicara kepada orang yang mati itu sudah dikatakan musyrik. Ya, suara kita sebelah bagaimana gitu ya? Kalau Yesus itu sebagai nabi, kalau Yesus saudara imani hanya sebagai nabi, maka pada saat engkau memanggil Yesus itu, maka engkau musyrik. Kalau engkau mengimani dia hanya sebagai nabi. Tapi apakah engkau musyrik memanggil dia Yesus, Yesus? Apakah engkau musyrik? Tidak. Mengapa? Karena engkau imani bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang membedakannya, saudara kasih Tuhan. Miliki pemahaman yang luas ini. Engkau tidak disebut musyrik dengan memanggil Yesus hari ini. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Tapi kalau kau imani dia hanya sebagai nabi manusia, tapi kau panggil dia hari ini, atau contohnya kau panggil Musa hari ini, atau contohnya kau panggil Abraham hari ini, maka engkau sesungguhnya adalah orang yang musyrik. Makanya pahami Bapak Ibu Saudara-saudari, milikilah pemahaman yang luas. Dengan pemahaman yang saudara miliki, maka engkau bisa tahu bahwa temanmu di samping apakah musyrik atau tidak, tanpa engkau katakan. Amin. Amin. Tanpa engkau berkuar-kuar, musyrik, nggak perlu. Tapi engkau pahami bahwa dia sesungguhnya musyrik, gitu ya. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa memindahkan tulang belulang tidak menjadi masalah sepanjang kalau kau pindahkan itu hanya sebagai secara alami saja, alam secara natural, pindahkan saja. Seperti memindahkan fotonya dia. Bolehkah kau pindahkan foto seseorang dari ruangan ini ke ruangan lain? Boleh? Boleh, tempatkan di tempat yang paling bagus. Di ruang tamu misalnya. Apakah engkau ngobrol dengan gambar itu? Tidak boleh ngobrol sama dia. Tapi bisa kau kenang atau bisa bercerita kepada anak-anakmu, inilah opungmu. Zaman tahun sekian sampai tahun sekianlah dia. Seperti itu. Jadi ya, untuk kita tidak hilang sejarah kita. Jadi pernah mengatakan orang menanyakan ke saya, bolehkah tulang belulang keluarga kita pindahkan? Saya katakan boleh. Tapi jangan engkau melakukan upacara-upacara pada saat memindahkan tulang belulang. Jadi sebagaimana tubuhnya orang di mana-mana berserakan, yang kena bom misalnya, kena bom berarti kan terpencar-pencar tubuhnya, ada ususnya terlempar ke sana, ada kepalanya terpental berguling-guling, ada kakinya yang sana ke sana. Sekarang bagaimana pada saat hari Tuhan nantinya? Bagaimana nasibnya? Tuhan melakukan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan, bahwa semua orang itu nanti akan mendapatkan tubuh kemuliaan, ya, ada di dalam Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham, di Firdaus,
Sedangkan orang kaya itu ada di dalam neraka, berada di inti bumi ini. Makanya dunia orang mati, gitu kan? Dunia orang mati di inti bumi ini yang disebut dengan Seol, yaitu dalam perjanjian lama. Persoalannya bagaimana Yesus mati di kayu salib itu. Makanya saya katakan Yesus mati di kayu salib adalah pusat kepercayaan Kristen. Amin. Amin. Itulah sentralnya, itulah pusatnya, itulah yang mengubah perjanjian lama menjadi perjanjian baru, diubah di situ. Bagaimana terjadi di dalam dunia orang mati? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus masuk ke dunia orang mati. Di sanalah dia membebaskan orang-orang yang percaya, termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk yang lain-lainnya, dibebaskan, dipatahkan karena mereka berada di sana terpenjara, tapi di Firdaus. Sekarang Firdaus itu dipindahkan ke surga. Amin. Amin. Dipindahkan ke surga, bukan di inti bumi lagi. Kalau perjanjian lama, Firdaus dengan neraka itu ada di satu tempat yang disebut Seol. Tapi sekarang setelah Yesus mati, di mana Yesus masuk ke dunia orang mati dan dia memindahkan Firdaus itu ke surga. Dan sekarang kalau orang-orang yang mati di dalam Yesus, maka dia langsung masuk ke surga. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, di mana mungkin ada saudaramu yang telah meninggal, milikilah iman, milikilah kepercayaan bahwa mereka sudah ada di surga. Amin. Amin. Tidak mengalami penyiksaan sebagaimana orang yang kaya tadi. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi di dalam penghukuman. Roma 8. Coba lihat apa keistimewaan saudara sebagai orang Kristen. Apa keistimewaanmu? Engkau harus tahu itu, ya, harus tahu. Roma 8 ayat 1. Coba kita baca 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setelah engkau menjadi orang percaya lahir baru, ada kepastian bahwa engkau tidak lagi akan mengalami penghukuman nanti di dalam penghakiman. Penghakiman ada, tetap ada penghakiman. Orang yang tidak di dalam Kristus dengan orang yang ada di dalam Kristus akan mengalami sama-sama penghakiman, tapi penghakimannya berbeda. Penghakiman di sana adalah menentukan bahwa dia akan masuk ke neraka. Tapi penghakiman bagi orang yang percaya apa? Apa? Apa mengetok supaya masuk surga? Tidak, tapi untuk mendapatkan mahkota. Penghakimannya adalah menentukan apa mahkotamu. Kalau kau mencuri kerupuk, engkau ke surga. Tapi mahkotamu apa? Begitu. Makanya tidak perlu engkau minta ampun lagi, minta ampun terus. Tapi kalau engkau melakukan banyak kesalahan, maka upahmu yang menjadi dipertanyakan. Ya, amin. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan main-main dengan Yesus mati menebus dosamu itu. Sehingga
kematiannya itu tidak menentukan engkau ke surga atau tidak. Padahal kematiannya itu sudah menentukan bahwa engkau sudah dipastikan masuk surga. Tapi bagaimana perbuatanmu, kelakuanmu selama ini, itulah yang dihakimi untuk menentukan apa yang menjadi upahmu. Dan bukan hanya masalah engkau melakukan kejahatan, tetapi kalaupun engkau melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi tidak didasari oleh iman, itu adalah dosa. Kan gitu. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan, jika engkau dapat melakukan yang baik, tapi tidak engkau lakukan, itu berkaitan dengan penghakiman yang berhubungan dengan upah. Ya, dengan upah. Sekalipun kita di sini melayani, menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemain musik, tapi pertanyaannya apa upahnya? Apakah mahkota kemuliaan? Atau hanya terbakar begitu saja? Kan ada yang terbakar kan? Terbakar begitu, perbuatan kita itu hanya terbakar saja, nggak ada. Persembahan kita juga sama. Saat engkau memberikan persembahan, apakah itu hanya seperti tangan itu ya, kan ada teman-teman, apa yang diberikan oleh tangan? Ya, jangan mengetahui. Itu berkaitan dengan upah, terbakar. Kalau engkau sok-sokan misalnya pamer-pamer, terbakar perbuatan kita. Maka sebagaimana saya katakan di sini seperti lelang, terbakar. Terbakar, tidak ada upahnya. Karena pada saat kita memberi melalui lelang itu sudah didominasi oleh emosi kita, gitu ya. Oh, saya bisa ini oleh dia, siapa dia? Nah, jangan kalah. Nah, sekarang kalau mau kita peduli, ya kita berikan. Kita berikan dengan tulus, bahkan bukan dengan bertujuan supaya kita diberkati. Karena berkatnya Tuhan itu tidak ditentukan oleh engkau baik atau tidak baik. Bahwa dia senantiasa selalu baik. Dia selalu baik. Dia memberkati kita. Bagaimana kita siap menerima berkatnya? Begitu ya. Jadi persoalannya, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, harus kita tahu bahwa kita jauh berbeda dengan dunia ini. Ya, oleh karena itu miliki motivasi yang beda. Engkau melayani di sini miliki motivasi yang beda. Engkau memberikan persepuluhanmu, miliki motivasi yang lain. Bukan engkau sudah diberkati. Sebagaimana banyak pendeta mengatakan, diambil dari Maliaki 3. Rasa sukacitamu berikan. Tapi ada juga yang mengatakan, ya kalau begitu jangankan 1/10 segenap hidupku kupersembahkan. Pertanyaannya, apakah engkau sanggup memberikan segenap hidupmu, sementara 1/10 pun betapa susahnya, gitu ya. 1/10 aja pun kita sudah 7 keliling memikirkan, kasih apa enggak ya, saya gitu. Bagaimana kau berikan segenap hidupmu, sementara 1/10 pun kita susah memberikannya. Yang 1/10 misalnya adalah sebagai syarat minimal hati kita dengan sukacita. Makanya banyak orang juga yang dengan sukacita bahkan dikatakan hanya 1/10 sama dia. Ada pengusaha-pengusaha yang memberikan bahkan berapa puluh %, bukan 1/10. Gitu ya. Motivasinya apa? Karena dia tahu betapa
baiknya Tuhan itu Dia berikan, ya, melebihi daripada takaran-takaran yang umum ini. Kalau takaran-takaran yang umum sepersepuluh, gitu kan? Tapi takaran yang dikatakan, karena juga ada firman Tuhan, berilah dengan takaran gimana ukuran yang kamu pakai, itulah yang akan diukurkan kepadamu, gitu ya. Jadi oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus senantiasa mengucap syukur. Kita harus senantiasa memberikan yang terbaik karena Dia sudah berikan yang terbaik, kematiannya, ya, semua diubah, caranya pun diubah. Kalau kemarin caranya engkau mengampuni supaya diampuni. Sekarang diubah, engkau mengampuni karena engkau sudah diampuni. Jangan menjadi menjadi rancu. Harus tahu di mana perbedaannya, di dalam karya penebusannya itu, di kematiannya. Termasuk Firdaus yang tadinya ada di anti bumi yang namanya Seol, sekarang sudah dibawa ke surga. Oleh karena saudara kita yang telah meninggalkan kita, milikilah iman bahwa mereka sudah ada di surga. Oleh karena itu, jangan lagi prinsip kita sama dengan dunia ini. Karena setiap ada kematian, coba Bapak Ibu perhatikan, di tengah-tengah umat Kristen hari ini, termasuk para pendeta-pendeta senior, memberikan ucapan standar, ucapan standar, turut berduka cita. Padahal yang meninggal itu adalah nenek-nenek, opa, oma, opung yang sudah 80 sekian tahun, tapi tetap kata-kata standar turut berduka cita. Padahal yang meninggal itu adalah siapa? 79 tahun. Jadi tidak ada bedanya dengan anak yang masih belasan tahun. Padahal sebenarnya yang tepat di situ adalah selamat kembali kepada Bapa. Anak-anak itu yang sudah kepakuan Abraham tadi itu kan, sekarang sudah masuk ke surga. Bolehlah katakan, ikut. Saya sering memakai kata empati. Empati itu apa? Turut merasakan. Selamat jalan kepada opung, kepada opa oma, kembali kepada Bapa. Dan saya ikut merasa empati kepada keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan memberikan kekuatan. Miliki paham yang jelas loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan sama dengan dunia ini. Termasuk pendeta memiliki paham yang sama, turut berduka cita. Masa turut berduka cita di mana dia tahu bahwa orang ini sudah ke surga. Padahal kata-kata standar sudah sembuh semua sakit penyakitmu, gitu kan? Sudah sembuh semua sakitmu, ya? Tidak merasakan sakit lagi. Tapi kata-katanya masih kata-kata dunia. Turut berduka cita. Ya kalau engkau tidak tega mengatakan turut bersuka cita, ya ketika tega turut bersuka cita gitu kan, ya jangan katakan seperti itu. Tapi katakanlah selamat jalan. Opung sudah bertemu dengan Bapa di surga. Saya perhatikan, saya memiliki ucapan-ucapan yang berbeda.
Bahkan dengan para pendeta itu, saya selalu beda. Ya. Jadi sebagai orang Kristen miliki paham yang berbeda. Karena mereka sudah tidak mengalami penyiksaan lagi seperti orang kaya ini. Dan bahkan nanti pada saat hari kesudahannya, di mana neraka selama-lamanya, mereka akan mengalami siksaan yang luar biasa, yang panasnya luar biasa. Tapi ketahuilah saudara-saudara dan kita semua sudah tidak lagi mengalami penghukuman, ya, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Dan hanya karena Kristuslah kita tidak lagi mengalami penghukuman itu. Amin. Maka berbahagialah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Milikilah keyakinan. Dan hal ini pun banyak perbedaan di tengah-tengah gereja. Makanya saya sering mengatakan dari dulu juga Alkitab sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, oleh karena itu jangan saling menyesatkan. Kadang-kadang gereja terlalu gampang sesat itu. Saya nggak pernah mengatakan sesat, tapi perbedaannya kita tahu. Dan pemahaman seperti kita ini apakah membuat kita lebih maksimal atau tidak? Pemahaman kita bahwa dosa kita sudah diampuni semuanya. Dosa masa lalu sekarang sama dosa yang akan datang. Di tempat sana enggak. Makanya mereka selalu berulang kali minta ampun. Pertanyaannya, lebih maksimal mana orang yang memahami pemahaman seperti ini dengan orang yang memiliki pemahaman yang lain? Tapi jangan katakan sesat. Ada lagi pengajaran tentang zaman antikris, gitu ya. Antikris berapa lama dikatakan? 7 tahun. Terbagi 2 katanya, 3,5 dengan 3,5. Ada yang mengatakan bahwa sebelum terjadi antikris ada pengangkatan, sehingga orang yang jahat tidak mengalami siksaan antikris di bumi ini. Yang nanti akan disiksa apa ini. Sedangkan yang mengatakan ada pemahaman yang lain, apa mengatakan bahwa sebelum antikris, gitu ya, ada pengangkatan, dan satu lagi pengangkatan adalah sesudah antikris. Berarti wajib semua orang akan mengalami antikris, siksaan antikris. Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Engkau diangkat sebelum itu. Amin. Amin. Jangan pilih yang macam-macam. Jangan pilih engkau diampuni supaya engkau mengampuni supaya engkau diampuni. Tapi milikilah iman bahwa engkau mengampuni karena engkau sudah diampuni. Engkau memberi bukan supaya engkau diberkati, tapi engkau memberi karena engkau sudah berkati. Jadikan ini pemahaman yang berbeda. Maka engkau akan di-rapture, diangkat ke surga sebelum antikris. Pemahaman bisa berbeda, terserah. Tapi miliki, karena hal inilah yang membuat engkau lebih maksimal. Jangan tunggu. Kadang-kadang orang itu baru ditentukan seperti orang yang mau ujian. Anak sekolah ujian, besok ujian, maka malam ini dia begadang belajar. Sampai direndam kakinya zaman dulu. Ya, jangan memiliki sifat seperti itu.
Tunggu dulu, saat kapan mau kiamat katanya, barulah saya sungguh-sungguh datang beribadah, sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Tapi sekarang jadikanlah paham mulai dari awal. Engkau sekolah misalnya, engkau adalah orang yang rajin belajar. Mau besok ulangan, mau tidak peduli. Oleh karena itu, miliki iman, engkau sungguh-sungguh mau nanti malam Yesus datang atau kapanpun, tapi miliki kesungguhan yang sama. Janganlah gereja yang mengajarkan kalau dia mau datang sebentar lagi, mari kita sungguh-sungguh. Jangan itu pahami, mau lama dia, mau sebentar lagi dia, tapi aku tetap sungguh-sungguh. Orang yang pintar, orang yang rajin belajar, mau jam berapa gurunya datang ke kelas mengatakan, ambil kertas, kita ulangan hari ini. Orang yang pintar, orang siap bagaimana? Silakan. Tapi kalau orang yang tidak pernah belajar apa? Nggak diumumkan, Pak. Kok nggak diumumkan, kok tiba-tiba? Gitu. Oleh karena itu janganlah kita menjadi jemaat yang kaget-kagetan. Tapi milikilah iman. Mau besok Yesusku datang, mau berapa lama lagi pun dia datang, tetapi hidupku akan senantiasa siap sedia. Karena dikatakan dia datang bagaikan pencuri. Mau tengah malam dia datang, tapi kita sudah siap sedia. Oleh karena itu jadikan jemaat ini menjadi jemaat yang setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam kesungguhan. Amin. Amin. Dan puji Tuhan, kita tidak mengalami penyiksaan dan